Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Emosi dalam Lirik Lagu Tiara Andini dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang di sini ada sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia dalam bentuk karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, emosi dalam bentuk imajinatif. Refleksi realitas atau data asli dibungkus dalam kemasan estetika dengan bantuan bahasa. Sastra sering digunakan sebagai bentuk untuk mengungkapkan emosi, baik itu perasaan senang, marah, sedih, atau bahkan patah hati. Kejadian ini memungkinkan penulis untuk melampiaskan semua ketakutannya dalam tulisan. Lirik lagu termasuk dalam genre sastra karena sastra adalah karya sastra, puisi yang berisi curahan hati pribadi, susunan kata sebuah nyanyian. Dalam KBBI 2008 835 ataupun menurut Penny dalam Mulyono 2003, lirik mempunyai dua pengertian, yaitu karya sastra puisi yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan sebuah nyanyian. Jenis liriknya berisi kisah cinta karena penelitian ini hanya berfokus pada perspektif romantisme. Aliran romantis adalah suatu aliran seni yang lebih mengkhususkan pemahamannya kepada perasaan manusia sebagai unsur yang paling dominan. Dalam lagu Tiara Andini, karena lirik lagunya mengandung bertemakan tentang cinta, bahasa menarik untuk diteliti. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah, diantaranya yang pertama bagaimana klasifikasi emosi dalam lirik lagu Tiara Andini, dan yang kedua bagaimana implikasi hasil peneliti terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Saya juga mengambil tujuan masalah ada dua. Yang pertama untuk mendeskripsikan klasifikasi emosi dalam lirik lagu Tiara Andini. Yang kedua untuk mendeskripsikan implikasi pembelajaran bahasa Indonesia dalam lirik lagu Tiara Andini. Bab 3, kajian teori. Dalam kajian teori ini saya mengambil sastra, lagu, lirik lagu, romantisme, psikologi sastra, klasifikasi emosi, lirik lagu sebagai karya sastra, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini saya mengambil dari Yuliana 2018 dengan judul Klasifikasi Emosi Tokoh dalam Novel Maryam karya Oki Mandasari, kajian psikologi sastra David Kretsch. Persamaan yang dilakukan ialah pada objek penelitian berupa judul dalam lirik lagu sama-sama meneliti tentang klasifikasi emosi. Perbedaannya berupa wujud data. Penelitian meneliti tokoh dalam novel, sedangkan penelitian ini tentang klasifikasi emosi dalam lirik lagu. Selanjutnya Sulistiyowati dan kawan-kawan 2019 dengan judul klasifikasi emosi yang terdapat dalam lirik lagu 420 album Fungsi Ego dan Otak. Persamaan yang dilakukan ialah pada objek penelitian, yaitu lirik lagu sama-sama meneliti tentang klasifikasi emosi. Perbedaannya, peneliti meneliti klasifikasi emosi dalam lirik lagu. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi pendekatan dan desain penelitian. Prosedur penelitian, sumber data penelitian yang diambil adalah lagu Tiara Andini. Wujud penelitian berupa lirik lagu Tiara Andini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan rekaman. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan metode kualitatif. Selanjutnya ada penelitian hasil analisis, yaitu teknik penyajian informal. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dalam bab ini hasil penelitian diperoleh dan dibahas merupakan bentuk klasifikasi emosi dalam lirik lagu Tiara Andini dan implikasinya
pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Dalam penelitian ini akan menjadi fokus penelitian ada 5 lirik lagu. Yang pertama berjudul Cintanya Aku, yang kedua Janji Setia, yang ketiga Menjadi Dia, yang keempat Merasa Indah, dan yang terakhir ada Usai. Yang pertama, bentuk kisah cinta yang terdapat pada lirik lagu Tiara Andini. Perasaan cinta bervariasi dalam bentuk intensitas pengalaman pun memiliki rentang dari yang terlembut sampai kepada yang amat mendalam. Derajat tensi dari rasa sayang yang paling tenang sampai pada gelora nafsu yang kasar. Jika demikian, esensi cinta adalah perasaan tertarik kepada pihak lain dengan harapan sebaliknya. Cinta diikuti oleh perasaan setia dan sayang menurut Winthrop 2008 halaman 45. Yang kedua, bentuk kisah sedih yang terdapat pada lirik lagu Tiara Andini. Kesedihan menurut Winthrop 2018 yaitu berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Intensitas kesedihan tergantung pada nilai. Biasanya kesedihan yang teramat sangat bila kehilangan orang yang dicintai. Kesedihan yang mendalam biasa juga karena kehilangan milik yang sangat berharga yang mengakibatkan kekecewaan. Ketiga, bentuk kisah rasa bersalah yang terdapat pada lirik lagu Tiara Andini. Rasa bersalah bisa disebabkan oleh adanya konflik antara ekspresi impuls dan standar moral. Semua kelompok masyarakat secara kultural memiliki peraturan untuk mengendalikan impuls yang dimiliki dengan pendidikan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, termasuk pengendalian nafsu seks. Seks dan agresi merupakan dua wilayah yang selalu menimbulkan konflik yang dihadapkan pada standar moral. Pelanggaran terhadap standar moral inilah yang menimbulkan rasa bersalah menurut Winthrop 2018 halaman 40. Pada bab pembahasan ini nantinya akan diuraikan beberapa tahapan-tahapan dalam pembahasan yang dimulai dari penetapan judul lagu, kemudian dicari dari lirik-lirik lagu yang mengandung permasalahan pada ekspresi emosional dalam klasifikasi emosi pada lirik lagu Tiara Andini. 5 lirik lagu diantaranya adalah Cintanya Aku, Janji Setia, Menjadi Dia, Merasa Indah, dan yang terakhir ada Usai. Yang pertama, lirik lagu Cintanya Aku karya Tiara Andini. Data pertama ada bentuk klasifikasi emosi rasa cinta. Menurut Winthrop, perasaan cinta bervariasi dalam bentuk intensitas, pengalaman pun memiliki rentang dari yang terlembut sampai kepada yang amat mendalam. Derajat tensi dari rasa sayang yang paling tenang sampai pada gelora nafsu yang kasar. Yang pertama ada lirik lagu yang bertuliskan tergetar aku tepat di hadapanmu, debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu, beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awalku bertemu. Data di atas mendeskripsikan tentang ungkapkan rasa kagum dan ketertarikan yang sangat kuat saat seseorang melihat orang yang diinginkannya. Tetapi ia merasakan perasaan gugup dan senang ketika melakukan kontak fisik dengan pasangan. Ia pun menunjukkan rasa bersyukurnya bahwa kebahagiaan yang diinginkan akhirnya dapat diperoleh dengan bisa mendapatkan pasangannya yang sangat cantik di mata orang yang ia cintai. Lirik lagu tergetar Aku Tepat di Hadapanmu dalam lagu Cintanya Aku dari Tiara Andini dan Arsy Widianto menggambarkan perasaan cemas, gugup, dan terpana ketika berada di dekat orang yang dicintai. Lirik selanjutnya, debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu menunjukkan bahwa cinta tersebut sudah memberikan dampak yang kuat pada diri seseorang dan menyebabkan jantungnya berdebar. Kemudian lirik beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awal ku bertemu menggambarkan kebahagiaan seseorang karena mendapatkan cinta dari orang yang dicintai. Cinta tersebut sangatlah indah dan telah menghiasi hatinya sejak pertama kali bertemu. Lirik tersebut muncul pada awal lagu Cintanya Aku karya Tiara Andini pada menit ke 11.
Selanjutnya ada bentuk klasifikasi emosi rasa sedih. Kesedihan menurut Mindrop yaitu berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Intensitas kesedihan tergantung pada nilai. Biasanya kesedihan yang teramat sangat bila kehilangan seseorang yang ia dicintainya. Kesedihan yang mendalam bisa juga karena kehilangan miliknya yang sangat berharga yang mengakibatkan kekecewaan atau penyesalan. Berikut adalah lirik lagu yang tertulis pada skripsi saya. Ada jangan pernah kau ragukan kesetiaan cintaku, ku tak ingin bila cinta ini terbagi. Data ini pada lirik di atas, jangan kau ragukan kesetiaan cintaku, ku tak ingin bila ini terbagi cinta, yaitu mencerminkan loyalitas dan kesetiaan seseorang pada pasangannya, serta menunjukkan tekad dan harapan bahwa hubungan mereka bisa tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh adanya orang lain dalam hidupnya. Lirik lagu tersebut muncul pada lagu Cintanya Akut karya Tiara Andini pada menit ke 2.6. Lirik jangan pernah kau ragukan kesetiaan cintaku, ku tak ingin bila ini terbagi cinta mengandung makna tentang tekad seseorang kasih untuk setia dan mempertahankan hubungan percintaannya dengan pasangannya. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kekasih tersebut memilih untuk selalu setia kepada pasangannya dan tidak ingin ada pihak ketiga yang merusak hubungan mereka. Lirik "Ku tak ingin bila cinta ini terbagi" juga mengekspresikan ketahanan dalam menjaga hubungan percintaan agar tetap utuh dan bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa kekasih tersebut sangat mencintai pasangannya dan berjuang untuk mempertahankan hubungan tersebut. Jadi, lirik dari Jangan Pernah Kau Ragukan Kesetiaan Cintaku, Ku Tak Ingin Bila Ini Terbagi Cinta adalah tekad seseorang kasih untuk setia dan mempertahankan hubungan percintaannya dengan pasangannya. Yang kedua, lirik lagu Menjadi Dia karya Tiara Andini. Yang pertama, ada bentuk klasifikasi emosi cinta. Yang pertama, ada lirik lagu Saat Matahari Terbenam, Cintaku Tak Akan Tenggelam. Lirik di atas, Saat Matahari Terbenam, Cintaku Tak Akan Tenggelam, menggambarkan perasaan seseorang yang memiliki harapan untuk memperkuat hubungan cintanya dengan pasangannya yang menciptakan kenangan romantis yang tak terlupakan. Lirik tersebut muncul pada lagu Menjadi Dia karya Tiara Andini pada menit ke 1.6. Tata di atas merupakan menggambarkan matahari terbenam dalam lagu Menjadi Dia dari Tiara Andini melambangkan perpisahan atau kepergian seseorang yang dicintai. Namun meskipun orang yang dicintai tersebut sudah pergi, rasa cinta tetap ada dan tak akan hilang. Lirik lagu Cintaku Tak Akan Pernah Tenggelam menunjukkan bahwa rasa cinta tersebut akan selalu ada bahkan ketika orang dicintai sudah tidak bersama lagi. Lagu ini mengajarkan tentang bagaimana merelakan seseorang demi kebahagiaan sang kekasih dan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan seseorang bukanlah milik kita sepenuhnya. Selanjutnya ada bentuk klasifikasi emosi rasa sedih. Di sini saya mengambil lirik lagu bertulis, Aku ingat waktu kamu bilang kau harus jadi seperti dia. Aku hanya aku yang sederhana, tapi cintaku boleh kau adu. Pada data di atas, bagian lagu ini menceritakan tentang seseorang pasangan yang menuntut kekasihnya untuk tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi diri pasangan seperti orang lain. Kemungkinan yang terjadi adalah terciptanya sebuah kekaguman kepada orang lain yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Kemudian, ingin sesuatu yang dikagumi tersebut dimiliki oleh diri pasangannya. Lirik tersebut muncul pada lagu Menjadi Dia karya Tiara Andini pada menit ke 13. Lirik Aku ingat kamu bilang aku harus menjadi seperti dia. Ku hanya aku sederhana, tapi cintaku kau boleh adu. Mengandung makna tentang keinginan untuk diterima dan dicintai oleh pasangan tanpa harus berubah menjadi orang lain. Lirik tersebut adalah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keunikan dan nilai yang berbeda-beda. Lirik Tetapi Cintaku Kau Boleh Kau Adu
yang mengekspresikan rasa percaya diri dalam mencintai pasangan dan siap bersaing dengan pihak lain apabila diperlukan. Lirik "Aku ingat kamu bilang ku harus menjadi dia, aku hanya aku yang sederhana, tapi cintaku kau boleh adu" adalah tentang pentingnya menerima diri sendiri apa adanya dan mempertahankan hubungan dengan pasangan tanpa perlu berubah menjadi orang lain. Selain itu, lirik yang menunjukkan rasa percaya diri dan kesediaan untuk bersaing dalam menjaga hubungan dengan orang lain yang dicintai. Yang ketiga, lirik lagu Janji Setia karya Tiara Andini. Pertama, bentuk klasifikasi emosi cinta. Di sini saya menuliskan tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Data di atas menceritakan tentang ungkapan rasa rindu yang ditunjukkan kepada seorang kasih yang sedang jauh darinya. Walaupun begitu, ia berjanji untuk tidak menjadi jarak sebagai alasan untuk mengingkari janji yang pernah diucapkannya, yaitu akan terus setia apapun yang terjadi. Lirik lagu tersebut muncul pada lagu Janji Setia karya Tiara Andini pada menit ke-41 dan menit ke-2. Lirik "Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu" ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Mengandung makna tentang rindu dan ketulusan seseorang terhadap pasangannya yang jauh darinya. Lirik ini mengekspresikan perasaan kerinduan yang mendalam dan keyakinan bahwa cinta mereka akan tetap bertahan meskipun dihadapi oleh jarak dan waktu. Lirik ini juga menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam hubungan jarak jauh serta tekad untuk menjaga hubungan komitmen satu sama lain meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, namun keduanya masih saling merindukan satu sama lain. Lirik ini juga mengekspresikan ketulusan dari seorang kasih untuk mempertahankan hubungan meskipun sulit dan penuh rintangan. Bentuk klasifikasi emosi rasa sedih. Di sini saya mencantumkan "Kini aku mengerti, semua ini terjadi. Tak dipungkiri, hanya kamu yang kumiliki." Data di atas berisi kesadaran yang muncul ketika seseorang mensyukuri kekasih yang ia miliki. Terkandung pada makna lirik yang berbunyi "Tak dipungkiri, hanya kamu yang kumiliki." Seperti halnya ketika mensyukuri seorang kekasih, pasti akan muncul kesadaran bahwa memilikinya adalah anugerah terindah yang pernah ia miliki. Lirik lagu tersebut muncul pada lagu Janji Setia karya Tiara Andini pada menit ke-0.16. Berikutnya ada implikasi hasil penelitian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Salah satu mata pelajaran wajib di Indonesia yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kurikulum 2013 ditunjukkan untuk mengembangkan potensi inti dan kompetensi dasar dengan menerapkan sistem pembelajaran yang konseptual. Pada penelitian kali ini dapat digunakan sebagai bahan ajar materi kelas 8 semester 2 dengan materi teks puisi. Dalam pembelajarannya memuat gagasan perasaan yang terdapat dalam pengklasifikasian perasaan pada lirik lagu. Menemukan gagasan perasaan dalam klasifikasi perasaan emosi pada lirik lagu ini ditemukan kompetensi dasar dengan 4.8 menyajikan gagasan perasaan pendapat dalam bentuk teks puisi pada klasifikasi emosi lirik lagu Tiara Andini dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Hasil penelitian dengan judul "Klasifikasi Emosi dalam Lirik Lagu Tiara Andini dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA" dapat diimplikasikan pada materi teks puisi. Dalam teks puisi, pembelajaran menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi pada klasifikasi emosi lirik lagu Tiara Andini. Dalam penelitian ini, tidak semua gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi pada pengklasifikasian emosi lirik lagu Tiara Andini diimplikasikan pada pembelajaran teks puisi. Terakhir, penutup. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian pada lirik lagu Tiara Andini terkait lagu pertama,
dengan judul Cintanya Aku yang dirilis pada tanggal 22 Januari 2021, Janji Setia yang dirilis pada tanggal 7 April 2002, dan Menjadi Dia yang dirilis pada tanggal 17 Desember 2021, Merasa Indah yang dirilis pada tanggal 17 Desember 2001, yang terakhir Usai yang dirilis pada tanggal 25 November 2022. Yang dipaparkan di atas, data yang ditemukan berjumlah 28 data. Bentuk klasifikasi emosi yang terdapat dalam lirik lagu Tiara Andini yaitu klasifikasi emosi rasa cinta, klasifikasi emosi rasa sedih, klasifikasi emosi rasa bersalah. Jumlah bentuk klasifikasi emosi ditemukan yaitu 28 bentuk klasifikasi emosi. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP untuk kelas 8 dengan KD 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam teks puisi pada klasifikasi emosi lirik lagu Tiara Andini dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa, dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu sastra, terutama mengenai bentuk klasifikasi emosi agar dapat menambah pengalaman serta wawasan terhadap puisi, terutama klasifikasi emosi yang ada dalam gagasan, perasaan, bisa dijadikan sebagai acuan dalam bidang kesusastraan. Yang kedua, bagi guru. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus kreatif dan memiliki banyak inovasi agar kegiatan pembelajaran tidak terkesan sangat membosankan bagi para pelajar. Yang ketiga, bagi peneliti. Hasil peneliti ini dari studi bisa diharapkan berguna untuk peneliti dalam menganalisis klasifikasi emosi dalam lirik lagu, serta penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi penelitian lain agar dapat mendalami dan menyempurnakan penelitian mengenai klasifikasi emosi dalam lirik lagu ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.